Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang begitu besar dan dahsyatnya hingga tanah yang awalnya kering ketika air meluap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai besti-besti stari aku di rumah. Selamat datang kembali di channel YouTube Galuariani, di mana di channel ini aku akan selalu memberikan kisah-kisah inspirasi untuk besti-besti story di rumah. Jadi kembali lagi di hari Jumat dan aku akan bawakan lanjutan dari kisah 25 nabi yang kemarin ya besti ya. Kalau kemarin kita sudah sampai ke Nabi Idris alaihi salam, sekarang aku akan masuk ke nabi selanjutnya yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja. Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang nabi ketiga dari 25 nabi yang wajib kita ketahui ya bes. Jadi kalau kemarin sudah Nabi Adam, Nabi Idris, dan sekarang kita akan membahas Nabi Nuh alaihi salam yang namanya disebutkan sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran. Aku jelasin sedikit ya. Jadi nama asli Nabi Nuh ini adalah Abdul Ghaffar. Terus kenapa bisa jadi Nuh? Nah, nama Nuh mulai disematkan kepada beliau karena seringkali terlihat sedih atau meratapi kaumnya yang sulit sekali diajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya selalu menolak ajaran seruan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh itu khawatir jika kelak Allah akan menurunkan azabnya untuk membinasakan kaumnya. Nama Nuh berasal dari kata dasar bahasa Arab yaitu naha yang berarti meratapi. Dan di dalam Alkitab kisah Nabi Nuh alaihi salam juga diceritakan loh bes. Namun di dalam Alkitab ini dikenal dengan nama Noah. Nabi Nuh alaihi salam lahir 3000 tahun sebelum Masehi di kota Mesopotamia yang saat ini dikenal sebagai negara Irak. Dan Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul pertama yang diberi gelar Ulul Azmi, yaitu diberikan kepadanya karena ketabahan, kesabaran, dan juga keteguhan hatinya yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran tauhid. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ketiga dari Nabi Idris alaihissalam atau keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi aku jelasin sedikit urutannya ya guys ya. Yang pertama dari Nabi Idris alaihissalam melahirkan keturunan bernama Matusyali. Kemudian dari Matusyali ini melahirkan keturunan yaitu Lamik. Dan dari Lamik inilah melahirkan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menikah pada umur yang ke-498 tahun dengan Umaroh. Dan Nabi Nuh memiliki 4 keturunan yaitu Sam, Ham, Yafet, dan Kan'an. Nah sekarang aku akan jelasin awal mula dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu yang pertama dari penyembahan berhala. Ini dari awal ya banget ya guys ya. Jadi dikisahkan sebelumnya Nabi Idris alaihissalam dulunya beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi kaumnya yaitu Bani Qabil. Jadi aku pernah jelasin di Nabi Idris kalau Bani Qabil ini merupakan kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena sudah tidak menyembah Allah lagi, melainkan menyembah api sebagai Tuhannya. Dan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh kembali mengutus nabinya yaitu Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala atau patung-patung leluhur mereka yang dulu sangat dihormati gitu loh guys. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata serta bertakwa dan memohon ampunan kepadanya. Aku disclaimer sedikit ya bes ya. Jadi awal mula kenapa kaumnya Nabi Nuh ini mulai menyembah berhala. Jadi gini bes, setelah diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke langit keempat, hiduplah orang-orang soleh yang begitu dihormati pada masanya. Mereka bernama, yang pertama ada Wat, yang kedua ada Suwa, ketiga Yaguts, keempat Ya'uq, dan yang kelima Nasr. Dan setelah mereka semua meninggal, orang-orang soleh tadi meninggal, iblis itu mulai dengan kepintaran dan kelicikannya membisikkan dan mempengaruhi para pengikutnya untuk membuatkan patung-patung yang menyerupai orang-orang soleh tersebut, bes. Diceritakan dalam kitab Ibnu Katsir, jadi beberapa hari setelah meninggalnya orang-orang soleh tersebut,
iblis mendatangi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang masih larut dalam kesedihan, kemudian berbisik kepada tiap-tiap kaumnya. Mengapa kalian tidak membuatkan mereka patung untuk mengenang dan menghormati yesya-yesya yang telah beliau lakukan terhadap kalian? Karena kalian mampu melakukannya. Kemudian salah seorang dari kaumnya berkata, benarkah jika kami membuatkan patung Wat, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr, kami termasuk orang-orang yang bersyukur? Iblis menjawab, Benar, sesungguhnya kalian termasuk hamba yang bersyukur. Maka kaum Nabi Nuh alaihissalam tuh segera mencari seorang ahli pembuat patung di antara mereka untuk kemudian patung-patung tersebut diletakkan di setiap sudut-sudut kota agar mereka merasa selalu diawasi oleh patung-patung orang soleh tersebut, Bes. Waktu demi waktu pun berlalu, mereka keturunan pertama generasi itu tuh awalnya memperlakukan patung-patung mereka itu selayaknya patung biasa gitu loh, Bes. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menyembah patung-patung tersebut. Namun masalah tuh mulai terjadi ketika generasi berikutnya, yaitu generasi kedua dan generasi ketiga yang tidak mengetahui maksud awal mula tujuan dibuatnya patung-patung tersebut. Jadi itu sedikit demi sedikit mereka tuh mulai menganggap kalau patung-patung yang tadi itu merupakan patung keramat yang setara dengan dewa, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Dan ini juga salah satu alasan terkuat Rasulullah atau Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika semasa hidupnya beliau selalu berpesan kepada sahabatnya dan juga kaumnya untuk melarang membuatkan gambar maupun patung gambar dirinya. Kenapa? Karena agar suatu saat itu tidak disalahartikan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik lagi ke Nabi Nuh alaihissalam ya, Bes ya. Jadi ternyata ini merupakan bagian dari rencana iblis, Bes. Iblis mengetahui bahwa suatu saat patung-patung orang-orang soleh tersebut akan mulai disalahartikan oleh manusia-manusia di generasi berikutnya. Dan semakin lama pemujaan terhadap patung-patung orang-orang soleh ini tuh semakin kuat dan semakin sulit untuk diluruskan, Bes. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nuh sebagai seorang nabi, yaitu di usianya yang ke-480 tahun. Di masa awal kenabiannya, ia melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga setelah ia mendapatkan beberapa pengikut, mulailah ia berdakwah secara terbuka. Ketika diangkat menjadi nabi, kemudian Nabi Nuh ini diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, yaitu Bani Rasib yang terkenal sebagai kaum yang keras kepala. Namun di awal dakwahnya untuk menyebarkan ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolakan demi penolakan terus dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, mulai dari penghinaan yang beliau terima hingga diusir oleh kaumnya yang sangat keras kepala. Tapi Bes, justru tuh hal tersebut tidak membuat Nabi Nuh alaihissalam menyerah begitu saja. Beliau terus-menerus menyuarakan dakwahnya hingga beratus-ratus tahun. Kemudian hanya sedikit yang mendengarkan dan kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercatat dalam waktu yang panjang tersebut, pengikut Nabi Nuh alaihissalam tuh nggak sampai 100 orang, Bes. Bahkan beberapa riwayat itu menyebutkan kalau pengikutnya itu hanya berkisar 80 orang. Dan dari 80 orang ini hanya terdiri dari kalangan masyarakat miskin, lemah, dan pekerja kasar yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh alaihissalam. Sementara kaum yang kaya dan kuat ini tuh justru yang paling banyak menolak seruannya Nabi Nuh alaihissalam. Hingga pada suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam ini diancam akan dibunuh jika tidak menghentikan dakwahnya, bahkan menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk segera mendatangkan azab. Dan hal tersebut membuat Nabi Nuh alaihissalam merasa sedih dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memberikan hidayah kepada kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Nuh alaihissalam dengan memerintahkan Nabi Nuh untuk segera membuatkan bahtera yang sangat besar. Karena kesombongan kaumnya yang menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk segera mendatangkan azab, akhirnya Allah tuh menjawab doa Nabi Nuh, Bes, dan memerintahkan Nabi Nuh untuk segera membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan dirinya, para pengikutnya, dan setiap jenis hewan yang berpasangan.
Mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam pun beserta para pengikut setianya mulai bekerja membuat bahtera di tempat yang kering. Melihat hal tersebut, kaumnya yang lain tuh yang tidak beriman terus mentertawakan Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya, Bes. Hal ini dikarenakan Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya membuat sebuah bahtera yang besar itu di tengah daratan yang jauh dari laut maupun sungai. Jadi bukan hanya ukuran bahteranya yang sangat besar, tapi juga karena pengikutnya yang diperkirakan hanya berjumlah 80 orang, yang membuat orang-orang yang melihatnya itu menilai bahwa Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya itu sudah gila, Bes. Dan tidak diketahui waktu persis lamanya pembuatan bahtera tersebut, Bes. Ada yang bilang selama 40 tahun, ada yang bilang 75 tahun, bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan sampai 100 tahun. Tapi sebenarnya hal ini cukup masuk akal ya, Bes ya, mengingat ukuran bahtera yang mereka buat itu sangat besar, kemudian dibangun dengan cara yang manual, yaitu dengan peralatan yang seadanya dan sangat terbatas, dan ditambah pada masa itu pekerjanya yang sangat sedikit, jadi sehingga wajar kalau pembangunannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena ejekan dan hinaan yang terjadi secara terus-menerus dan selama berpuluh-puluh tahun, hal ini membuat istri dan salah seorang dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an semakin meragukan keyakinannya yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Aku jelasin sedikit ya, Bes ya, tentang istrinya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Umaroh, dan keturunan keempatnya yaitu Kan'an. Jadi keduanya ini memang dari awal meragukan kenabiannya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan seringkali ketika berdakwah, mereka berdua ini tuh, istrinya dan anaknya Kan'an ini sering mengolok-olok dakwahnya atau ajarannya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga hal ini tuh membuat istrinya yaitu Umaroh dan Kan'an anaknya yang keempat pergi meninggalkan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah bahtera selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa pengikut setianya serta sepasang dari setiap jenis hewan untuk masuk ke dalam kapal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu besar dan dahsyatnya hingga tanah yang awalnya kering ketika air meluap, dan terjadilah banjir yang sangat besar menenggelamkan semua dataran tinggi bahkan pegunungan pada saat itu. Tapi Bes, tidak diketahui secara pasti apakah banjir ini terjadi secara global menutupi seluruh bumi atau hanya di wilayah kaum Nabi Nuh alaihissalam saja. Di tengah terjadinya banjir dahsyat tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berusaha menyelamatkan istrinya dan putranya Kan'an untuk naik ke dalam bahtera, namun keduanya menolak dan lebih memilih berlindung ke gunung. Dan drama sesungguhnya itu terjadi ketika Nabi Nuh alaihissalam berusaha menyelamatkan istri dan anaknya. Jadi tuh Nabi Nuh mendekatkan bahteranya ke gunung tempat mereka berlindung untuk membawa istri dan anaknya masuk ke dalam kapal. Nabi Nuh alaihissalam berusaha menjangkau keduanya untuk naik ke dalam kapal, namun datanglah ombak yang begitu besar hingga menutupi seluruh permukaan gunung tempat di mana istri dan anaknya berlindung, Bes. Hingga akhirnya istri dan anaknya itu Kan'an harus tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang durhaka. Dan direwetkan banjir ini terjadi selama 40 hari dan menghancurkan kaum Nabi Nuh yang durhaka hingga tidak ada satupun yang tersisa. Hingga saatnya tiba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan dan kemudian memerintahkan bumi untuk menyerap seluruh air yang menggenangi bumi hingga seperti sedia kala. Setelah air mulai surut, bahtera Nabi Nuh ini akhirnya berlabuh di atas Gunung Judi yang saat ini terletak di negara Turki. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya yang selamat kemudian memulai kehidupan yang baru di daratan yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keturunan itulah akhirnya umat manusia itu mulai kembali berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, Bes. Dan setelah menjalani kehidupan yang panjang yang penuh dengan perjuangan dan keteguhan iman, Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan nabi yang dikaruniai umur yang panjang ya, Bes ya, karena Nabi Nuh wafat ini di usianya yang ke-950 tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah yang pertama kesabarannya. Jadi Nabi Nuh ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam dakwahnya selama ratusan tahun. Yang kedua keteguhannya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini selalu teguh dalam
menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala meskipun sering diolok-olok oleh kaumnya sendiri, Bes. Kemudian yang ketiga, kepatuhannya. Jadi kisah ini juga mengajarkan pentingnya patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran keempat yang bisa kita ambil adalah taatnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semasa hidupnya Nabi Nuh alaihissalam senantiasa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perintah membangun bahtera maupun menyelamatkan umatnya atau kaumnya dari bencana banjir besar. Nah, itu dia Bes cerita hari ini dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan nabi ketiga dari urutan 25 nabi yang nantinya akan aku bawakan ya Bes ya. Kalau ada data dan informasi yang kurang tepat aku mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel Galuh Aryani dengan subscribe, like, komen, dan boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.